Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menyaksikan presentasi kelompok 2 pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan atau kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Siti Monalisa STMkom, dan yang saya banggakan teman-teman kelas F Sistem Informasi UIN Suskaryau. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis ini mencakup banyak hal, tapi di presentasi kita kali ini kelompok 2 hanya membahas 3 bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pelanggan, yang kedua memperkenalkan produk pada konsumen, dan yang ketiga yaitu tentang menjual produk. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Dewi yang berjudul mengidentifikasi pelanggan. Kepada Dewi dipersilahkan. Identifikasikan kebutuhan pelanggan merupakan hal yang penting dalam kesuksesan suatu produk. Identifikasikan kebutuhan pelanggan ini berguna untuk mengetahui apa saja keinginan dan harapan konsumen akan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan mengidentifikasikan pelanggan yaitu 1. Meyakinkan bahwa produk telah difokuskan terhadap kebutuhan pelanggan. 2. Mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan yang tersembunyi dan tidak terucapkan. 3. Menjadi basis untuk menyusun spesifikasi produk. Yang keempat, memudahkan pembuatan arsip dari aktivitas identifikasi kebutuhan untuk proses pengembangan produk. Yang kelima, menjamin tidak ada kebutuhan pelanggan penting yang terlupakan. Yang keenam, menanamkan pemahaman bersama mengenai kebutuhan pelanggan antara anggota tim pengembangan. Selanjutnya, tahap mengidentifikasikan pelanggan. Ada 6 juga. Yang pertama, mengidentifikasikan atau menguraikan ruang lingkup usaha. Hal ini terdiri atas kegiatan membuat spesifikasi peluang pasar tertentu dan mengkaji kendala dan tujuan proyek. Hasil kegiatan berupa pernyataan misi yang berisi uraian singkat mengenai produk, sasaran bisnis kunci, target dan pasar produk, asumsi yang membatasi usaha pengembangan produk, dan stakeholder. Yang kedua, mengumpulkan data dari pelanggan dapat dilakukan dengan wawancara. Yang ketiga, menginterpretasikan data mentah menjadi daftar kebutuhan pelanggan, yaitu kebutuhan pelanggan diekspresikan sebagai pernyataan tertulis dan merupakan hasil interpretasi kebutuhan yang berupa data mentah yang diperoleh dari pelanggan. Yang keempat, menyusun kebutuhan menjadi tingkat primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dapat dilakukan dengan menulis setiap pernyataan kebutuhan pada setiap kartu terpisah, mengurangi pernyataan yang berlebihan, mengelompokkan kartu tersebut menurut kesamaan kebutuhan, memilih label untuk setiap kelompok. Yang kelima, menentukan tingkat kepentingan relatif dan tiap kebutuhan.
dari tiap kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menentukan langsung kebutuhan secara bersama dan melakukan survei lanjutan. Dan yang terakhir, merefleksikan hasil dan proses. Ini untuk mengetahui bagaimana cara memperbaiki proses identifikasi kebutuhan tersebut pada masa yang akan datang. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Afni. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai analisis proses bisnis memperkenalkan produk ke konsumen. Memperkenalkan produk ke konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan komunikasi. Komunikasi dapat menginformasikan dan membuat konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Komunikasi pemasaran ini sangat berpengaruh untuk memperkenalkan produk ke konsumen. Komunikasi pemasaran ini terdapat model proses komunikasinya. Model proses komunikasi yang ditampilkan ini adalah model bisnis yang terdapat di dalam buku yang berjudul Manajemen Pemasaran oleh Philip Kotler dan Caroline Lane Keller. Dalam proses komunikasi tersebut, elemen-elemen di dalamnya dapat diaplikasikan sebagai pemasaran, di mana sender atau pengirim sebagai elemen utama yang merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual produk. Biasanya, perusahaan menggunakan biro jasa iklan dalam memasarkan produknya. Namun, ada pula perusahaan yang melakukan pemasaran sendiri. Selanjutnya yaitu ada encode atau encoding. Encoding adalah mengkomunikasikan ide-ide pemasaran yang ditransformasikan dalam bentuk yang bisa menarik perhatian konsumen. Sedangkan message merupakan proses komunikasi pemasaran dan media sebagai saluran komunikasi, contohnya seperti TV, radio, koran, dan sebagainya. Kemudian ada decoding. Decoding ini adalah persepsi konsumen yang terbentuk ketika mereka menerima pesan dari pemasar. Kemudian selanjutnya receiver. Receiver ini adalah target audience yang menjadi sasaran oleh pemasar dan masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada response. Respons ini adalah tanggapan atau reaksi pada target audience yang mendapat pesan dari pemasar. Respon ini bisa berupa pembelian, pertanyaan, komplain, dan kunjungan ke website atau toko. Kemudian noise. Noise ini adalah pesaing yang juga ingin menyampaikan pesan kepada audiens sejenis sehingga terjadi penerimaan informasi yang overload ke konsumen. Nah, selanjutnya ada feedback. Feedback ini menunjukkan tentang apa pengaruh dari komunikasi yang dilakukan. Nah, memperkenalkan produk ke konsumen ini tidak hanya dapat dilakukan dengan komunikasi, namun juga dapat dilakukan dengan media. Contohnya seperti media online, menampilkan iklan di Instagram, di Facebook, dan segalanya. Kemudian seperti media cetak, contohnya seperti membuat spanduk, membuat brosur, dan sebagainya. Nah, tujuan memperkenalkan produk ke konsumen ini agar produk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat dan serta perusahaan mendapat keuntungan yang lebih besar. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vito Cahya Kurniawansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu langkah atau proses menjual produk. Sebelum kita menjual produk kepada customer, kita memiliki supplier, yaitu orang yang mengirim barang atau produknya kepada kita. Langkah pertama, proses pengecekan barang, harga, dan jumlah. Daftar barang, harga, dan jumlah yang diberikan oleh supplier harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua, proses pencatatan barang, harga, dan jumlah.
Proses ini dilakukan kegiatan pencatatan nama barang, harga jual barang, dan jumlah barang yang tersedia. Yang ketiga, proses transaksi penjualan barang. Data penjualan barang yang berupa nama barang yang terjual, jumlah barang dan total penjualan barang akan diolah sehingga menghasilkan bukti transaksi yang akan diberikan kepada customer. Yang keempat, proses pembuatan laporan. Seluruh data transaksi penjualan diolah untuk dibuat laporannya. Sekian materi dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Saya tutup presentasi hari ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.